Celeste yang bertugas di polling pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Zalika, Dok. Ibu Zalika usianya berapa, Bu? 23 tahun, Dok. Ya, Ibu tinggal di mana? Di Nayanda. Oke, Ibu namanya Ibu siapa, Bu? Tesha, Dok. Tesha. Tesha usianya berapa? 3 hari, Dok. Oh, 3 hari. Tesha ini dia anak keberapa ya, Bu? Anak pertama, Dok. Oh, anak pertama. Berarti Ibu belum pernah lahiran ya, sebelumnya ya? Baik. Ini ada keluhan apa ya, Bu? Anak saya badannya kuning, Dok. Kuningnya udah dari kapan? Udah 3 hari, Dok. 3 hari. Sebelumnya udah ada dibawa ke klinik atau berobat? Belum ada. Kalau dikasih obat sebelumnya udah ada? Belum. Oke. Itu dia menyebar atau kayak gimana ya, Bu? Timbulnya dari mana? Cuman daerah badan aja, Dok. Cuma daerah badan aja. Jadi sampai dari atas kepala sampai bawah kaki. Kuning semuanya. Oke. Sebelumnya Ibu ada ngasih makan tertentu nggak? Nggak ada ya, Bu. Jadi cuma Ibu kasih ASI aja. Oke. Oke, baik Bu. Untuk melakukan informasi lebih lanjut, saya akan bertanya beberapa ya, Bu ya. Mulai dari dalam kandungan. Apakah sebelumnya di tesnya ada mengalami gangguan waktu di dalam kandungan, Bu? Oke, sebelumnya izin Bu mengandung ADTSA, apakah Ibu ada mengalami infeksi seperti HIV ataupun hepatitis B? Diabetes Ibu ada nggak? Oh nggak ada, berarti normal ya Bu ya. Berarti dalam kandungan juga adanya normal ya Bu ya. Oke, kira-kira lahirnya di bulan berapa Bu? Apakah cukup umur? Cukup bulan juga ya berarti ya. Oke, berarti nggak kecepatan dan nggak kelamaan ya Bu. Saat lahir apakah adiknya langsung menangis ataupun adiknya ada mengalami gangguan Bu? Langsung nangis, berarti normal ya Bu ya sejauh ini. Oke, jadi mungkin saya akan bertanya lebih mungkin untuk berat badan adiknya waktu baru lahir. Berat badan adiknya berapa? 3,5. Oh, 3,5 masih normal ya Bu ya. Tinggi badannya berapa Bu? Tinggi badannya 45, Dok. Tinggi badannya 45. Oke, kalau boleh tahu apakah sudah dilakukan pengukuran tingkat kepala? Oke, jadi kemungkinan yang akan saya tanyakan itu dulu. Kita akan melakukan inspeksi umum dulu. Ibu itu sebelumnya boleh letakkan anaknya di bed, boleh Bu? Iya. Di sini ya Bu, ya di tempat ABD. Jadi saya akan melakukan inspeksi umum pada Ibu. Di sini saya lihat dari inspeksi umum asalkan tidak terdapat di luar atau sianosis, juga tidak terdapat kelainan-kelainan tulang ataupun seperti abspalsi. Lalu saya lihat juga badannya merah, Ibu tidak pucat, yang mengindikasikan adanya anemia, tapi di sini terlihat badannya agak kuning. Begitu. Iya. Baik Bu, izin Bu, saya kan mau memeriksa otot kaki dan tangan dan tubuh, izin ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tingkat kepala, izin ya Bu. Sudah. Baik Bu, pada saat ini kita lihat apakah bayinya ada putaran atau tidak. Tadi gimana Bu? Bayinya mengalami kekuningan ya Bu. Oke, setelah itu ke pemeriksaan wajah kita lihat apakah wajahnya simetris atau tidak, ada memar atau tidak di pada wajahnya. Iya Bu, di sini saya akan melihat mata apakah adanya eritema dan adanya sigat. Kemudian saya memperhatikan secara pada kelopak mata di bagian bawah untuk menilai adanya anemia atau yang lainnya. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan telinga. Saya melihat apakah telinga dijumpai adanya abnormalitas skin defect dan ada aksesoris pada daun telinga. Pemetaan mulut di sini tidak terlihat adanya tongkai, dan setelah itu pemeriksaan leher.
pemeriksaan leher tidak ditemukan adanya abnormalitas dan panjang panjang normal serta tidak adanya benjolan di leher. Baik Ibu, kita akan melakukan auskultasi pada bayi Ibu, di mana auskultasi itu mempunyai Ibu ya. Pertama, saya akan mengecek dulu gaya nafas anak Ibu. Oke, di sini saya akan melihat apakah ada abnormalitas atau kualitas volume suara anak Ibu, apakah ada suara tambahan pada nafas anak Ibu seperti wheezy. Tidak ada ya Ibu. Terima kasih. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada perutnya Bu ya, pada pemeriksaan. Silakan bantu Ibu. Nah, di sini saya akan pengamatan pada perutnya Bu ya. Di sini perutnya normal ya Bu. Terus di sini saya akan melakukan palpasi pada liver, ginjal Bu ya. Oke. Ini ada kelainan ya Bu, ginjalnya. Oke Bu, semuanya normal ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi pada pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia. Jadi pada pemeriksaan kali ini saya bakal memperhatikan ambiguitas alat kelamin. Biasanya kalau misalnya pada anak perempuan itu terkait dengan hiperplasia adrenal pungitial atau CAH. Jadi yang akan saya perhatikan di sini adalah yaitu posisi meiotis uretra pada anak cewek Ibu. Oke, posisinya itu normal. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada female genitalia. Baik, normal juga ya Bu. Jadi pemeriksaannya sudah selesai. Oke, selanjutnya Ibu kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah pada bayi tersebut. Nah, di sini kita akan melihat dari tonus ototnya bagaimana abnormalitas dari kakinya lah, kita lihat ini adalah edema, ada nggak asimetris, ada nggak kekurangan dari seperti jari-jari kakinya gitu. Nah, ini kan kita lihat tadi gini lah pasiennya. Nah, selanjutnya itu ada special test, itu ada kayak semacam balloon test, habis itu ada all test. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan punggung dan tulang belakang. Nah, ini kita lihat pasien anak lain ini, kita angkat ke belakang, kita lihat bagaimana tulang belakang si pasien ini, ada nggak skoliosis, ada nggak rambut-rambut halus atau gimana. Nah, oke Ibu, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan punggung dan tulang belakang, sini kita akan melihat anusnya. Nah, kita amati dari potensi anusnya, bagaimana perkembangan anusnya itu, ada nggak semacam anusnya itu tidak berlubang sehingga bayi itu tidak bisa melakukan buang air besar. Nah, kita lihat juga mekoniumnya itu harus sudah keluar dalam satu jam. Jika dalam 1 hari. Nah, jika lebih dari 1 hari itu biasanya ada obstruksi atau Hirschsprung disease. Oke Ibu, selanjutnya. Baik Bu, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada anak Ibu. Yang pertama di sini saya akan melakukan refleks genggam, yaitu dengan memberikan jari saya pada tangannya, apakah terlihat ada refleks menggenggam. Lalu yang kedua adalah refleks menghisap. Pada refleks menghisap ini Ibu akan memberikan ASI dan melihat apakah bayi tersebut akan menghisap dan menyentuh langit-langit pada mulutnya. Lalu yang ketiga ada refleks rutin, yang dimana saat saya menyentuh pipi bayi, di sini saya akan melihat apakah bayi ini akan kepalanya berotasi kepada arah yang saya sentuh. Lalu ada refleks mengan. Yang selanjutnya refleks melangkah, yaitu saat saya meletakkan bayi ini kakinya menyentuh dengan langit-langit lantai, dia akan mulai berjalan dengan meletakkan salah satu kakinya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan refleks moro, yaitu melihat apakah adanya ekstensi pada bayi ini dengan cara menjatuhkannya seketika atau mengeluarkan suara keras. Di sini bayi ibu terlihat normal pada refleksnya. Baik Bu, sekian.
Baik Ibu, dari pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi, anak Ibu mengalami jaundice yang diakibatkan kadar bilirubinnya yang terlalu tinggi, dan saya akan meresepkan obat dan akan mencatat pemeriksaan tadi di rekam medik, dan jika ada pemeriksaan berikutnya saya akan beritahukannya kepada Ibu. Apakah ada yang mau ditanya? Baik, mungkin sekian ya Bu, terima kasih Bu.